Uang, sebuah simbol sederhana dengan kekuatan luar biasa. Lantas, apakah ada kekuatan tersembunyi yang terdapat pada kertas yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa tersebut? Rekayasa kebutuhan, perangkat kriminalitas, dan jurang pemisah antar kelas sosial. Dalam dunia nyata, rupanya ada segelintir orang yang memanfaatkan kekuatan tersembunyi itu yang bisa memanipulasi perilaku, menjerumuskan kaum miskin, menipu kelas menengah, sekaligus membuka rahasia strategi kaum oligarki dalam menguasai kekayaan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang miskin lebih rentan terhadap kriminalitas? Mengapa kaum super kaya hidup mewah dengan biaya sedikit, sementara kelas menengah terus bersusah payah? Jawabannya bakal terjawab kalau kita bisa menyingkap fakta psikologis yang diciptakan uang dan bagaimana ia menggerakkan individu dan masyarakat, yang nantinya bakal menjurus ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana perang justru melahirkan peluang bisnis bagi segelintir orang dan bagaimana sistem pajak yang tumpang tindih semakin memperkaya kaum elit. Dan apakah ada kesempatan bagi orang miskin untuk naik kelas menjadi orang kaya? Perilaku ekonomi dan sosial cukup kompleks, dan untuk memahami keduanya benar-benar melelahkan. Itulah yang dinyatakan oleh John Kenneth Galbraith. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghidupi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat, sementara distribusi adalah proses memindahkan barang dari tempat produsen ke konsumen. Lalu konsumsi adalah menghabiskan manfaat dari barang dan jasa tersebut. Produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya mengandung hitungan yang dinyatakan dengan satuan uang. Jadi secara garis besar, ilmu tentang uang adalah bagian penting dari ilmu ekonomi. Hugh Dazil Duncan dalam bukunya Sosiologi Uang mengungkapkan makna uang secara sosiologis. Menurut Duncan, sama seperti lambang apapun juga, uang mewakili sesuatu yang melebihi dirinya. Uang bisa membuat kekuatan metaforis, reduktif, analitis, abstraktif, dan sintetis. Dalam masyarakat Amerika, mereka diajarkan untuk menganggap bahwa uang bukanlah sekedar cara, melainkan sebuah tujuan. Perilaku yang menghasilkan uang itu baik bagi komunitas, bahkan bencana dianggap baik bagi komunitas. Kebakaran di London adalah bencana besar, tapi para tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi akan bergembira. Dari contoh ekstrim ini dapat dianggap bahwa keburukan pribadi menjadi kebaikan bagi umum. Duncan melanjutkan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Namun rasa cinta itu adalah kejahatan yang mempersatukan orang menjadi sebuah komunitas, dan karenanya memungkinkan terbentuknya masyarakat. Manusia yang berdosa karena tamak dan congkak menjadi berkah bagi komunitas. Uang mencapai pencapaian luar biasa dalam masyarakat kita, lantaran membebaskan pembelanjaan. Sama halnya pencarian uang dari kekangan keagamaan dan sosial. Budaya konsumsi yang di masa lalu tidak dianjurkan karena identik dengan sikap foya-foya, sekarang justru didorong karena baik bagi masyarakat. Menurut Duncan, perbincangan soal kebebasan di Amerika segera berubah menjadi diskusi tentang kebebasan untuk memperoleh uang, dan belakangan menjadi kebebasan untuk berbelanja. Uang bukan lagi sebuah cara, bukan lagi sebuah perantara pertukaran, melainkan menjadi cara penyatuan atau integrasi sosial. Kita tidak memakai uang untuk kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, melainkan kita menggunakan uang untuk membangun masyarakat. Dalam dunia nyata, kebanyakan manusia lebih memikirkan konsumsi daripada produksi dan distribusi. Mudah dipahami, sebab kegiatan distribusi dan produksi itu tidak mudah dan penuh resiko, sedangkan konsumsi itu mudah dan menyenangkan. Otak kita nampaknya telah didesain untuk lebih mudah menerima segala sesuatu yang nikmat dan menyenangkan, dan menolak yang kelihatan sulit dan tidak enak. Alasan mendasar dari konsumsi adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang apabila tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan dan kualitas hidup yang bersangkutan. Tapi kebutuhan itu abstrak dan dinamis. Kebutuhan si A dan si B berbeda.
walaupun mereka usianya sama, pendapatannya sama, status sosialnya sama, dan berasal dari lingkungan sosial yang sama. Ternyata ada rezim yang merekayasa kebutuhan kita agar kita merogoh kantung dalam-dalam untuk membeli apa yang mereka jual. Mereka mengubah kita punya kebutuhan menjadi keinginan. Itulah cara mereka agar kita selalu menjadi konsumen sepanjang masa. Lalu siapa rezim itu? Mereka jelas bukan rezim penguasa, tapi oligarki kapitalis yang menyediakan barang dan jasa untuk kita konsumsi sehari-hari. Mereka memproduksi semuanya, mereka menjual semuanya, mereka mendefinisikan apa yang disebut cantik dalam tanda kutip, kemudian menjual sesuatu yang membuat konsumennya merasa cantik dalam tanda kutip. Melalui iklan, serta berbagai aktivitas pemujaan maupun ritual konsumsi, mereka mencoba merusak nalar kita dan merangsang kita untuk mengkonsumsi lebih banyak. Kita mengizinkan mereka merusak akal sehat kita. Jadi ini bukan sepenuhnya ulah mereka. Merekalah yang diuntungkan sebab dari aktivitas konsumsi kitalah tercipta kekayaan bagi mereka. Produksi adalah proses memberi nilai tambah terhadap bahan mentah. Di sini, produsen mendapat laba, bisa kecil, bisa besar, tergantung urgent atau tidaknya produk itu bagi konsumennya, tergantung skala produksinya massal atau tidak, tergantung banyak atau tidaknya pesaing. Berapa harga secangkir kopi? Di coffee shop modern yang menggunakan mesin kopi sebagai alat utama produksinya, secangkir kopi premium dihargai paling murah Rp30.000. Mereka membeli bahan baku kopi mulai Rp150.000 per kilo. Padahal untuk secangkir kopi hanya dibutuhkan takaran sekitar 6 gram. Jadi harga pokok bubuk kopi untuk secangkir kopi adalah Rp150.000 dikalikan 6 gram. Katakanlah Rp900. Mereka menambahkan susu atau krim, gaji barista dan server, biaya air, listrik, penyusutan mesin, beban sewa tempat dan interior, penyusutan perabotan, promosi, dan lain-lain. Dihitung-hitung, harga pokok untuk secangkir latte atau cappuccino tidak lebih dari Rp6.000. Kenapa labanya begitu besar? Karena unit produksinya sedikit. Coffee shop bukanlah sistem produksi massal yang mengandalkan kuantitas. Komponen terbesar bagi coffee shop adalah tempat sewa dan fitting out-nya. Ini berbeda dengan barang murni pabrikan yang diproduksi secara masif seperti mie instan. Sebungkus mie instan dijual dengan harga Rp3.500. Margin labanya secara nominal maupun persentase tidak besar. Tapi, Indofood CBP memproduksi ratusan miliar bungkus, bukan hanya di Indonesia, tapi nyaris di seluruh dunia. Maka laba bersih produsen mie instan itu dari keseluruhan produknya bukan hanya mie instan mencapai 4,97 triliun periode Januari hingga September tahun 2021. Barang-barang hasil produksi pabrikan harus dipindahkan dari pabrik ke gudang, kemudian disebarkan ke para pengecer. Inilah yang disebut distribusi. Distribusi adalah proses membawa produk dari suatu wilayah ke wilayah lain di mana ada konsumen. Di tempat yang baru, harga produk ini menjadi lebih tinggi, walaupun sudah dikurangi ongkos kirim dan beban operasional. Selisihnya adalah laba yang dinikmati para pengusaha di sektor distribusi. Produksi dan distribusi adalah upaya menaikkan nilai dari barang mentah menjadi produk jadi, yang siap dibeli konsumen. Sedangkan konsumsi adalah tindakan menghabiskan guna sebuah produk. Konsumen mengeluarkan uang dan menerima manfaat atau kenikmatan. Uang itu memperkaya kaum produsen dan pengusaha distribusi maupun ekspedisi. Karl Marx percaya bahwa sistem kapitalisme yang makin efisien akan meningkatkan jumlah produksi jauh melampaui kebutuhan manusia. Di sisi lain, kaum buruh karena kesejahteraannya yang terus menurun, tidak mampu menyerap barang-barang hasil produksi yang berharga tinggi. Harga jual anjlok sendirinya, dan itu akan menjadi kejatuhan kapitalisme. Ketika Karl Marx menulis Das Kapital, dunia belum mengenal iklan. Dengan cerdiknya, kapitalisme menciptakan dunia periklanan, sehingga kebutuhan manusia seolah tak pernah cukup. Di sisi lain, banyak negara melindungi buruh untuk tetap sehat dan punya sedikit uang dan daya beli, sehingga produk perusahaan besar tetap memiliki konsumen.
Begitulah sistem itu berlangsung, dan garis batas status quo kalangan superkaya atau oligarki kapitalis masih terpelihara dengan baik. Hingga hari ini kita masih bisa melihat dongeng Sisyphus dalam kehidupan orang kebanyakan. Mereka menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Itu sebabnya mereka harus bekerja keras setiap saat. Kalau tidak bekerja hari ini, mereka tidak memiliki uang untuk belanja hari ini. Mereka akan kelaparan. Inilah yang disebut dengan subsisten. Pendapatan sekarang hanya cukup untuk kebutuhan sekarang. Bahkan yang lebih miris, ada pula pendapatannya sekarang lebih kecil dari konsumsinya sekarang. Dan mereka menutupnya dengan hutang. Seiring waktu, hutang bertambah jadi lebih banyak. Hutang jadi mirip lumpur hidup yang menghisap mereka sampai tak bisa bernapas. Seseorang yang bijak akan menyisihkan sebagian pendapatannya setelah digunakan untuk konsumsi. Pendapatannya setelah dikurangi konsumsi, maka hasilnya adalah tabungan atau investasi. Orang yang membiayai konsumsinya dengan hutang, pada prinsipnya menggadaikan pendapatannya di masa depan. Orang menyisihkan pendapatannya untuk menabung atau berinvestasi, pada prinsipnya sedang menunda konsumsinya untuk masa yang akan datang. Waktu akan menunjukkan siapa di antara mereka kelak yang dapat hidup sejahtera. Utang adalah pendapatan yang digadaikan. Investasi adalah kesenangan yang tertunda. Dunia tidak ramah bagi mereka yang hanya punya sedikit uang. Mereka harus bekerja keras, hasilnya sedikit. Kalau ingin uang lebih, harus bekerja lebih keras lagi, mengorbankan waktu lebih banyak, mengorbankan kebahagiaan hidup lebih jauh lagi. Untuk memiliki sesuatu, mereka harus bekerja sangat keras. Sekedar untuk memiliki sedikit barang sebagai simbol bahwa mereka baik-baik saja. Mungkin HP, sedikit perhiasan, atau sepeda motor. Dan kadangkala mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan barang-barang yang harganya tidak seberapa itu. Kalau lengah, harta benda mereka yang tidak banyak itu bisa menjadi sasaran copet, begal, dan penodong. Para pelaku copet dan jambret yang beraksi di jalanan, banyak yang mengaku terpaksa untuk melakukan kejahatan itu, untuk bisa makan atau beli pakaian, atau mereka terjebak kebutuhan primer lain, misalnya biaya sekolah anak atau istri melahirkan. Artinya, mereka orang miskin menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu siapa korbannya? Sesama orang miskin yang juga terdesak kebutuhan pokok yang sama dan barangkali juga istrinya mau melahirkan. Pada kasus lain, sekelompok anak muda mencuri motor milik seorang karyawan pabrik. Motor itu dibeli dengan cara mengangsur dan masih jauh dari lunas. Kehilangan motor membuat karyawan itu seperti kehilangan kedua kakinya menjadi lumpuh. Dia harus bekerja keras bertahun-tahun lagi supaya bisa membeli barang yang baru. Bagi sekawanan pemuda pengangguran yang mencurinya, motor hasil pencurian itu juga tidak bermanfaat apa-apa. Kawanan pencuri itu paling menjual sangat murah kepada penadah. Lantas beli minum-minuman dan berpesta pora. Besok lusa uang hasil pencurian itu pasti habis. Mereka menukar kesenangan sesaat dengan resiko tertangkap basah dan mati dibakar massa. Pembegalan, penodongan, dan sejumlah kriminalitas jalanan yang lain mencerminkan hal serupa. Kaum miskin melakukan tindakan kriminalitas terhadap sesama kaum miskin sebagai korbannya. Mereka gagal memperoleh jaminan keamanan untuk diri mereka hanya karena mereka miskin. Juga sering terjadi penipuan dengan kaum miskin sebagai korban. Pelaku penjual barang-barang palsu, obat-obatan palsu, dan tawaran investasi palsu. Dan faktanya, betapa berhasilnya aksi menjijikkan tersebut. Sering juga kita membaca berita bagaimana sebuah skema investasi bodong menelan ribuan korban. Korbannya adalah orang-orang miskin dan kelas menengah yang tergiur hasil besar tanpa susah payah. Para korban kehilangan seluruh tabungannya. Bahkan ada yang sengaja berhutang dan uangnya disetorkan sebagai investasi, dalam tanda kutip. Dari ribuan nasabah, komplotan pelaku berhasil memperoleh puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Celakanya, uang sebesar itu juga tidak membuat para pelaku menjadi kaya. Sebab kebanyakan penipuan dengan modus ini menggunakan skema Ponzi. Uang nasabah baru dipakai untuk membayar hasil imbal nasabah lama. Terus begitu sampai meledak, yakni pada saat uang yang masuk dari nasabah baru jumlahnya lebih sedikit dari kewajiban imbal hasil yang harus dibayarkan kepada nasabah lama. Sebenarnya orang miskin baik jumlahnya jauh lebih banyak. Orang miskin banyak yang membantu sesamanya memiliki solidaritas yang tinggi.
Ketika seseorang membutuhkan pertolongan di jalan, kebanyakan orang-orang miskinlah yang mengulurkan tangan pada kesempatan pertama. Sayangnya, kebaikan itu sering dimanfaatkan oleh para kriminal. Segelintir kaum miskin dengan sedikit kekuasaan saja bisa mengkhianati sesama kaum miskin. Contohnya adalah seorang mandor pabrik yang mengenakan pungutan ilegal bagi calon buruh pabrik yang ingin masuk menjadi karyawan tetap. Bukan hanya kejahatan bermotif uang, banyak juga yang memanfaatkan relasi subordinatif tersebut untuk melakukan pelecehan. Oke, kejahatan tidak hanya dilakukan orang miskin. Orang kaya juga bisa melakukan kejahatan. Kaum kaya dan super kaya juga tidak sedikit yang melakukan penipuan dalam bisnisnya. Banyak juga orang kaya yang makan duitnya orang miskin. Kasus penipuan investasi banyak dilakukan oleh orang relatif kaya, dan korbannya lagi-lagi adalah orang miskin. Dalam beberapa kasus, kaum kaya menggunakan kaum miskin untuk menghadapi sesamanya. Misalnya, seorang atau sekelompok debt collector harus menarik motor milik pengojek online karena menunggak cicilan. Juga sekelompok preman yang dibayar untuk menggusur atau mengosongkan paksa aset properti yang menjadi objek sengketa. Tugas kotor seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh kaum super kaya yang berperan menjadi pemilik perusahaan. Poinnya adalah selalu saja orang-orang miskin yang menjadi korban. Mereka berada pada posisi rentan tindak kriminalitas karena mereka miskin. Mereka tidak mampu membeli perlindungan. Mereka tidak melek literasi keuangan sehingga mereka menjadi sasaran empuk kerjasama manipulatif untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari orang lain. Musuh terbesar kaum miskin dan kelas menengah adalah dirinya sendiri. Kenapa mereka tidak menjadi kaya? Mereka tidak malas, bahkan rajin bekerja. Beberapa di antara mereka terlalu rajin bekerja. Banyak di antara mereka memiliki dedikasi kerja yang tinggi, tapi mereka belum memiliki mindset yang diperlukan untuk menjadi kaya yang sesungguhnya. Mereka cukup puas dengan seolah-olah menjadi kaya. Kaum miskin dan kelas menengah adalah orang-orang yang obsesif dengan kesuksesan. Mereka ingin sukses dan kaya raya, setidaknya mereka tidak ingin seluruh dunia tahu betapa miskinnya mereka. Maka mulailah mereka melakukan mimikri, peniruan. Banyak orang miskin dan kelas menengah tergiur dengan penampilan orang-orang super kaya. Mobil bagus, arloji mewah, tas branded, setiap saat shopping barang-barang mahal, naik jet pribadi, dan seterusnya. Konten flexing di media sosial selalu digemari. Sejak zaman Syahrini hingga Indra Kents. Hidup yang tampak serba mudah dan menyenangkan. Karena itu banyak orang berusaha menirunya. Nggak kesampean. Orang miskin dan kelas menengah ramai-ramai merampok dirinya sendiri dengan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Beli ponsel terbaru dari merek paling keren dengan fitur terlengkap, terbaru, dan tercanggih. Padahal fitur itu tidak mereka butuhkan dan tidak dipakai. Lebih parah lagi, ponsel itu dibeli dengan cara berhutang dengan bunga mahal tentunya. Beberapa orang bergaya seperti pengusaha sukses supaya dipamerkan di media sosial, berpenampilan seperti pengusaha kaya, berusaha tampil atraktif seperti sosialita, dan itu semua tentu saja butuh biaya tidak sedikit. Orang miskin dan kelas menengah sesekali juga terjebak dalam ilusi kewirausahaan. Banyak yang dengan naifnya mencoba menjadi wirausaha, biasanya dengan modal kalkulator tanpa perencanaan detail. Hanya menghitung modal, bikin perkiraan penjualan dan laba bersih, lalu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkhayal. Bagaimana caranya menghabiskan laba bersih yang masih ada di angan-angan. Nggak kesampean. Bagaimana bisa seseorang yang menyodorkan proposal kerjasama bisnis yang sepertinya tidak istimewa, dan mereka justru lebih banyak bicara tentang skema bagi hasil, hanya sedikit menyinggung strategi meraih pelanggan. Bahkan sama sekali tidak bisa menjawab ketika ditanya apa yang mereka lakukan kalau penjualan mereka meleset, dan ujung-ujungnya tersinggung ketika diberitahu peluang suksesnya rendah. Banyak orang sama sekali belum siap menjadi wirausaha, pengalaman belum punya, ilmu mereka pun masih mentah. Mereka tidak mewaspadai hal-hal yang berpotensi membuat usahanya gagal, tidak membuat rencana B, rencana C, dan seterusnya. Seakan-akan semua masalah akan mudah diatasi kalau ada niat. Seolah-olah menjadi pengusaha sukses hanya bermodal niat. Orang-orang naif yang mencoba berwirausaha kebanyakan gulung tikar. Mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli peralatan, menyewa tempat, membeli bahan baku, membayar sekian banyak karyawan, dan lain-lain. Sudah capek, modal pun habis. Sungguh sebuah cara efektif untuk membeli mimpi menjadi seorang pengusaha. Nggak kesampean.
Padahal modal yang dihabiskan itu mungkin berasal dari uang pesangonnya saat di PHK, uang pinjaman dari saudara atau teman, atau tabungan bertahun-tahun yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Beberapa orang memang berhasil, walaupun lebih banyak yang gagal. Mereka yang sukses telah membuktikan diri, berhasil menjual sesuatu dan memperoleh laba, kemudian mengonsumsi sebagian dari laba tersebut, serta menggunakan sisanya untuk menambah modal kerja. Mereka memperhatikan pengeluaran kecil karena sadar bahwa mereka harus menekan biaya yang tidak perlu. Inilah ciri-ciri wirausaha sukses. Wirausaha yang sukses mempersiapkan segalanya dengan cermat. Mereka tidak memaksakan selera sendiri, tapi tunduk dengan selera pasar. Mereka cukup rendah hati dengan mengantisipasi segala masalah yang muncul. Mereka juga cukup tahan godaan untuk tidak berbelanja lebih banyak dari pendapatannya. Sayangnya, yang sukses tidak banyak. Kita harus realistis bahwa dalam pertarungan memperebutkan uang yang beredar di masyarakat, ada kekuatan oligarki kapitalis yang rela berbuat apapun untuk melindungi posisinya. Mereka membuat barriers to entry pada industri yang mereka kuasai. Mereka melindungi pasarnya agar tidak dimasuki pesaing baru. Mereka menghantam pesaing-pesaing baru yang ingin mengusik posisinya. Dalam skala dunia, para kapitalis global mendefinisikan gaya hidup dan standar kenyamanan, lantas menjual segala sesuatu agar kelas menengah dan kaum miskin bisa mencicipi gaya hidup standar kenyamanan yang mereka gembar-gemborkan. Mereka menggunakan beragam media untuk mempromosikan standar kenyamanan tersebut, dari media sosial sampai film Hollywood. Para kapitalis global mendefinisikan kecantikan menuju persepsi mereka, lantas menjual sesuatu agar kelas menengah dan orang miskin bisa merasa diri mereka cantik seperti yang tergambar di media. Sebab kecantikan dalam tanda kutip senantiasa membuka peluang, kata mereka. Iklan memainkan peran penting membentuk pencitraan terhadap budaya konsumsi. Bukan hanya barang saja, tapi juga proses atau ritual konsumsinya. Unboxing dijadikan salah satu cara efektif mempromosikan ritual konsumsi. Dulu iklan melalui televisi dengan jangkauan masif. Kini iklan memilih media sosial karena lebih efektif menuju segmen yang dibidik. Algoritma media sosial telah meningkatkan efektivitas iklan ke level yang belum pernah dicapai dalam sejarah. Dengan demikian, pencitraan terhadap barang-barang konsumtif dan ritual konsumsi mendapatkan momentum terdahsyatnya. Segala cara dipakai agar masyarakat membeli sesuatu entah dibutuhkan atau tidak. Artis-artis media sosial dibayar untuk memamerkan gaya hidupnya, tentu agar ditiru para pengikutnya. Para influencer dibayar untuk merangsang nafsu konsumsi masyarakat kebanyakan. Promosi dilakukan besar-besaran. Penjual mendesain gimmick diskon dan berusaha meningkatkan penjualan dengan menjual ilusi penghematan. Diskon dibuat dengan angka persentase besar, seolah-olah kita rugi sepeser pun ketika melewati diskon 99% untuk barang yang tidak kita butuhkan. Kalau kamu mau tahu gambaran besar mengenai oligarki kapitalis ini, buatlah peta kemana uang mengalir. Kemana arah larinya uang milik orang miskin dan kelas menengah. Kamu akan menemukan jawabannya. Selain mendorong ritual konsumsi, cara lain yang dipakai oligarki kapitalis untuk mengambil kelas menengah dan orang miskin adalah dengan harapan keuntungan. Sebetulnya itu jerat, tapi kelas menengah dan orang miskin paling gampang dijerat, yaitu dengan harapan. Di Amerika hal seperti ini terjadi. Orang Amerika menghabiskan lebih banyak uang tiket lotre daripada gabungan film, game, musik, acara olahraga, dan buku. Siapa yang beli lotre? Sebagian besar adalah orang miskin. Penyelenggara lotre tahu masyarakat butuh bermimpi. Orang-orang yang tidak punya masa depan setiap malam menghayal mendapat sekarung uang yang cukup untuk mengubah nasib, sehingga mereka tidak perlu lagi bekerja. Uangnya cukup untuk 7 turunan, dan penyelenggara lotre tahu itu. Para pembeli lotre juga tahu peluangnya sangat kecil, toh mereka membeli juga. Mereka berpikir dengan membeli lotre menggunakan uang receh adalah sepadan dengan impian yang didapatkan. Situasi yang lebih kejam dihadapi oleh mereka yang terjebak binary option. Pemilik platform memberi harapan penghasilan rutin dalam jumlah besar. Sejumlah orang yang mendaftar memiliki harapan seperti yang digembar-gemborkan dalam iklan. Tapi kita kemudian paham akhir ceritanya. Bagaimana pemilik platform menguras uang nasabah, kemudian memanfaatkan para afiliator. Para afiliator itu sendiri kebanyakan merupakan pemain yang kalah, sudah loss besar.
Mereka dimotivasi untuk mengembalikan kerugian dengan cara mengajak nasabah baru. Judi bola, pacuan kuda, kasino, lotre, segala bentuk permainan online, binary option adalah permainan yang tidak akan pernah bisa kita menangkan. Itu adalah cara terbaik seseorang untuk mengabaikan kemiskinannya. Seorang bandar Las Vegas berkata, satu-satunya cara menang di kasino adalah langsung keluar setelah masuk gedung kasino. Itu sudah jelas bagi kita. The house always win. Jualah kapak ketika sedang terjadi demam emas. Jualah peluru dan senjata pada negara yang bersengketa. Karakter manusia saat berhubungan dengan uang tampak pada masa-masa perang. Mereka tidak menganggap perang sebagai perseteruan ideologis atau bencana kemanusiaan. Bagi mereka, perang adalah peluang cuan. Perang adalah peluang bisnis. Pihak yang bersengketa membutuhkan senjata, mesiu, pesawat tempur, kapal, seragam tentara, pasokan makanan, dan seterusnya. Semua itu bisnis besar. Sejak kapan Amerika mendominasi perekonomian dunia? Sejak Perang Dunia Pertama, Amerika yang pada awalnya tidak melibatkan diri menjual senjata dan keperluan perang kepada negara yang bersengketa, cerdiknya Amerika menjualnya dengan sistem kredit, sehingga ketika perang usai, kebanyakan negara Eropa terbelit utang pada Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika lagi-lagi tidak terlibat sejak awal. Mereka baru terjun perang ke medan perang setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada Desember 1941. Keterlibatan Amerika menjadi titik balik berlangsungnya perang. 3,5 tahun kemudian, Berlin dikuasai sekutu dan bom atom dijatuhkan di Jepang. Perang berakhir, tapi belum begitu jelas siapa yang akan mengatur dunia selanjutnya. Masalahnya, Uni Soviet berada di pihak sekutu dan turut menjadi pemenang perang. Pihak Barat ingin menghadang ekspansi ideologi komunisme yang terjadi di mana-mana. Ketegangan pun muncul karena Uni Soviet sudah mendapatkan banyak di Eropa Timur. Maka Amerika menggunakan kekuatan ekonominya untuk membendung pengaruh Soviet di Eropa Barat. Melalui skema Marshall Plan, Amerika memberi kredit lunak untuk negara-negara Eropa Barat yang hancur karena perang supaya bisa membangun negaranya dengan cepat, sekaligus menekan mereka membiarkan kekuatan baru di Afrika dan Asia memerdekakan diri. Selain itu, Amerika menggunakan kekuatan uangnya untuk membendung eskalasi komunisme ke seluruh penjuru dunia. Disinilah kebijakan Amerika relevan dengan kepentingan nasional kita. Tahun 1945 hingga 1949, Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia. Mereka sudah menduduki ibu kota Yogyakarta. Bagi Amerika, Indonesia sangat berharga. Negara dengan jumlah penduduk nomor 5 terbanyak di dunia, jangan sampai jatuh ke tangan komunis. Pemerintah Amerika mengapresiasi Indonesia karena baru saja menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Belanda adalah negara kecil di Eropa, sangat mengharapkan bantuan dalam skema Marshall Plan. Amerika mengancam tidak memberikan bantuan kepada Belanda kalau mereka tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Akhirnya, setelah upaya diplomasi yang panjang, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Berkali-kali dunia dilanda peperangan dalam berbagai skala. Perang yang sifatnya terbatas, bahkan selalu berlangsung. Pertanyaan pun timbul, benarkah perdamaian begitu sulit diciptakan? Bukan begitu masalahnya, membuat perdamaian itu gampang. Tapi tidak ada event memunculkan begitu banyak peluang bisnis dibandingkan peperangan. Pada masa perang, kaum oligarki kapitalis mendapatkan banyak cara untuk menjadi lebih kaya dengan cepat. Peperangan itu biayanya begitu mahal. Siapa yang akan membayarnya? Betul, para pembayar pajak. Karena itu, tidak ada yang mau menghentikan perang. Bahkan mungkin saja sebuah peperangan sengaja diciptakan untuk memberikan keuntungan bisnis pada pihak tertentu. Konflik dibuat agar pihak tertentu dapat menjual sesuatu kepada pihak yang terlibat konflik tersebut. Sebuah situasi genting bisa saja dibuat agar ada yang bisa mengajukan proposal bisnis keamanan. Kekhawatiran soal penyakit yang direkayasa agar ada pihak yang bisa menjual obat atau multivitamin dan seterusnya dan seterusnya. Perang dalam skala masif itu menguntungkan bagi kaum super kaya. Perang membuka lapangan kerja dengan upah rendah. Perang memungkinkan tender dengan cara penunjukan langsung dalam skala masif. Kelas menengah dan orang miskin mengirimkan anak-anak mereka ke medan perang, sebuah teater pertunjukan yang menempatkan kaum ultra kaya sebagai pemenang. Amerika sekarang sedang memerangi terorisme di seluruh dunia. Ketakutan bakal selalu ada di benak kita.
dalam peperangan melawan teror yang tidak akan pernah selesai. Sementara kaum super kaya di kedua belah pihak akan semakin kaya, sedangkan orang tak bersalah kehilangan nyawa sebagai korban. Tapi selalu ada yang diciptakan dan diedarkan. Tentu, hal itu bukan untuk si miskin. Orang kaya membayar pengacara dan akuntan agar mereka bisa mengalihkan beban pajak kepada kelas menengah dan kaum miskin. Setidaknya itulah yang terjadi di Amerika, seperti yang diakui oleh George W. Bush. Pajak itu bermacam-macam jenisnya, tapi secara garis besar hanya ada dua jenis, yaitu PPh atau pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai atau PPN. PPh dikenakan di sisi penghasilan individu dan perusahaan, sedangkan PPN untuk sisi pengeluarannya. Menurut Robert Kiyosaki, diperkirakan setiap $1 yang dikeluarkan seseorang, 80% diantaranya langsung atau tidak langsung akan kembali kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Cukup mencengangkan, ini sama saja pemerintah Amerika memiliki saham mayoritas atas kehidupan ekonomi warga negaranya. Di Indonesia tarifnya berbeda. PPh untuk individu menggunakan tarif progresif dengan tarif tertinggi 35%, sedangkan tarif PPN kebanyakan adalah 10%. Kita di Indonesia membayar persentase pajak lebih rendah dibandingkan warga Amerika. Tapi itu tentu bukan poinnya. Artinya, bahwa seringkali orang miskin dan kelas menengah membayar pajak relatif lebih tinggi dibandingkan kaum super kaya. Hal ini secara relatif karena hitungannya secara persentase, bukan nominal. Ambil contoh pajak penghasilan seorang eksekutif sebuah perusahaan menengah dibayar di atas 5 miliar setahun. Dia masuk dalam kelompok yang dikenakan pajak 35%. Seorang pemilik perusahaan memperoleh dividen 5 miliar setahun, pajaknya cuma 10%. Seorang deposan mendapatkan penghasilan dari bunga, pajaknya 20%. Seorang pemilik ruko menyewakan rukonya, pajaknya 10%. Seorang investor real estate menjual propertinya, pajak 2,5% dari nilai properti yang dia jual. Trader saham melakukan jual beli, pajaknya 0,1% dari nilai transaksi, tidak peduli dia gain atau boncos. Bukankah kaum super kaya membayar angka nominal pajak sangat besar? Bukankah konglomerat selalu membayar pajak terbesar? Betul, tapi presentasi pajak mereka kecil. Pajak penghasilan misalnya, kelas menengah membayar pajak progresif sampai 35%. Eksekutif perusahaan besar masuk dalam kategori itu. Tapi para owner perusahaan itu hanya membayar pajak atas dividen sebesar 10%. Kelas menengah menggunakan sisa gajinya untuk membeli mobil mewah. Dan tentunya dia kena PPNBM, yang merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah sebesar 20%. 5 tahun yang akan datang, mobil mewah yang dibeli seharga 1 miliar, nilainya tinggal 300 juta. Dia membayar 700 juta untuk kenikmatan dan kemewahan selama 5 tahun saja. Sedangkan kaum super kaya menggunakan penghasilan dividennya setelah dipotong pajak 10% untuk membeli properti. Ketika properti itu disewakan, berapa potongan pajaknya? Lagi-lagi 10%. Inilah yang dimaksud dengan passive income, penghasilan yang didapatkan tanpa bekerja secara fisik. Si kaya akan menikmati keuntungan lain, yaitu naiknya nilai aset atau capital gain. 5 tahun yang akan datang, properti yang dibeli dengan seharga 1 miliar itu akan naik nilainya menjadi 2 miliar. Si kelas menengah yang membeli mobil mewah kehilangan 70% nilai asetnya, sedangkan si kaya menikmati capital gain 100%. Kalau aset itu dijual, si kaya akan membayar pajak penghasilan 2,5%, yang bersifat final, tidak dikenakan potongan lagi saat pelaporan SPT pajak tahunan. Kelas menengah dan kaum miskin yang berpenghasilan masuk dalam PTKP atau penghasilan tidak kena pajak membayar PPh hanya Rp0. Tapi di sisi pengeluaran, kebijakan pajak tidak memandang berapa penghasilan seseorang. PPN akan diterapkan di seluruh barang dan jasa. Untuk dikategorikan barang mewah seperti mobil mewah, ponsel mewah, maupun clothing premium, dikenakan PPNBM. Ditjen Pajak tidak peduli kamu kerja dengan upah minimum atau tidak. Tapi kalau kamu mengonsumsi barang mewah, kamu tetap harus bayar PPNBM sesuai tarif yang diberlakukan. Sekedar memuaskan rasa ingin tahu, mari kita menghitung berapa pengeluaran masing-masing selama sebulan. Kalau kamu makan di resto fancy yang mahal, kafe kekinian, menginap di hotel, nongkrong di klub,
maka kamu dikenakan pajak sebesar 21%. Tapi kalau kamu makan di warteg, beli buah di pasar tradisional, beli di kaki lima, menyantap cilok, atau mie ayam keliling, kemungkinan besar kamu tidak membayar PPN. Untuk segmen UMKM dan mikro, pemerintah mengenakan PPN yang besarnya 1% dan 0,5% yang dibayar oleh pengusaha mikro dan UMKM secara gunggungan, yang ditotal selama 1 tahun. Pemerintah tidak hanya memungut pajak, tapi juga memberikan subsidi atas pelayanan umum. Misalnya jasa transportasi massal di kota besar justru disubsidi oleh pemerintah, maka ongkos yang ditanggung konsumen menjadi sangat murah. Harga tiket busway yang sangat murah dimaksudkan agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi yang boros dan sering bikin macet itu. Kaum miskin dan kelas menengah menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli apa yang mereka definisikan sebagai kebutuhan. Ketika pendapatan naik, seketika itu kebutuhan juga naik. Padahal banyak diantaranya yang lebih tepat dikatakan gaya hidup, bukan benar-benar sebuah kebutuhan. Mereka nyaris tidak punya tabungan, bahkan punya banyak utang. Mereka menghabiskan 100% pendapatan untuk konsumsi. Lalu berapa persen yang digunakan kaum super kaya untuk konsumsi? Nyaris nol. Biaya hidup sehari-hari bisa dibebankan ke perusahaan mereka. Tinggal tunjuk perusahaan yang mana. Masing-masing perusahaan akan mengeluarkan biaya sampai batas tertentu. Pajaknya bisa dikreditkan. Mobil mewah dan kebutuhan transportasi lainnya juga bisa dibebankan perusahaan. Kaum super kaya punya banyak kartu yang bisa memberikan privilege. Pemegang kartu prioritas dari bank besar tidak di-charge saat masuk lounge. Mereka bebas makan dan minum di sana, bayarnya hanya 0 atau 1 rupiah. Pemegang kartu kredit tertentu dikenakan biaya 1 rupiah untuk setiap item yang dibeli di coffee shop tertentu. Tentu bukan kedai kopi abal-abal. Ini kedai kopi jaringan internasional yang harga per itemnya 2 kali lipat dari kedai kopi lokal. Saat liburan tiba, kelas menengah berbondong-bondong ke tempat wisata. Suasana ramai dan meriah, para pelaku bisnis pariwisata menyebut saat itu sebagai high season. Sesuai namanya, maka tarif sewa kamar hotel jadi jauh lebih mahal. Begitu pula transport dan akomodasi harga menu di restoran. Tiket pesawat bisa melambung 2 hingga 3 kali lipat. High season adalah milik kelas menengah. Orang-orang kaya menikmati liburan bukan di saat high season, tapi di saat sepi wisatawan. Saat low season, tiket pesawat biasanya murah, apalagi kalau dipesan jauh-jauh sebelumnya. Tarif hotel terdiskon hingga separuhnya. Begitu juga biaya lain seperti transport dan akomodasi. Banyak restoran memberi diskon 50%. Banyak barang diobral dengan promo buy one get two, dan seterusnya. Liburan di saat low season seringkali berkualitas karena tidak terlalu banyak wisatawan. Layanan hotel, restoran, dan tempat wisata menjadi lebih prima karena mereka tidak mengurus banyak tamu. Begitu juga di bandara tidak terlalu banyak antrian untuk check-in dan boarding. Kaum super kaya lebih fantastis lagi. Mereka hidup dengan standar jet set. Pakai pesawat pribadi sekedar makan malam di Bangkok misalnya. Makan malam yang terbalut meeting. Kalau kamu menggunakan private jet, tentu saja kamu berada di ruang tunggu yang berbeda. Siapa yang membayar pengeluaran mereka? Bukan dari kantong pribadi mereka, tapi dari perusahaan yang mereka miliki. Lebih leluasa lagi kalau mereka punya banyak perusahaan dan mereka memang punya banyak perusahaan. Begitu banyak kebutuhan pribadi yang bisa dibebankan menjadi biaya perusahaan agar bisa mengurangi pajak penghasilan badan. Ini bisa kamu lakukan kalau kamu punya perusahaan yang berstatus PKP atau perusahaan yang kena pajak. Makan di restoran mahal bisa dikreditkan sebagai biaya entertain. Kalau tidak salah, hanya 50% yang bisa dibebankan. Biaya transportasi juga bisa dianggap beban operasional. Angsuran mobil bisa dibiayakan, beli mobil mewah dan cantumkan saja mobilmu sebagai inventaris perusahaan, beban penyusutan bisa dikreditkan. Semua itu bisa menambah biaya operasional perusahaan, mengurangi laba bersih perusahaan, dan pada gilirannya menghemat pajak secara legal. Kamu dapat kenikmatannya, sekaligus kamu dapat penghematannya. Memang enak sih jadi orang super kaya,
Tapi kenapa upaya naik kelas kebanyakan gagal? Kenapa kebanyakan orang tetap saja miskin? Orang miskin itu gagal karena menunggu seumur hidup. Ketika ada kesempatan, ia tidak melihatnya. Ketika ada orang lain mengambil kesempatan, ia memandang rendah orang itu. Ketika orang lain menghasilkan uang banyak, ia tidak paham. Dan sayangnya, ketika ia paham, itu sudah terlambat. Jack Ma adalah orang miskin yang dibantu negara sehingga bisa menjadi super kaya. Membangun Alibaba Group, ia sukses melakukan mobilitas vertikal dari bukan siapa-siapa menjadi salah satu orang terkaya di dunia, sebab ia adalah orang terpilih. Di Cina, sulit bagimu untuk sukses menjadi konglomerat kalau kamu tidak dekat dengan negara dan mendapat restu dari partai. Miliaran orang miskin di seluruh dunia gagal melakukan apa yang dilakukan oleh Jack Ma. Mobilitas vertikal dari miskin ke kelas menengah barangkali jauh lebih mudah. Kalau mau naik kelas lagi menjadi orang kaya, itu sudah lebih sulit. Dan menembus jajaran elit kaum super kaya, itu yang paling sulit. Tapi sepertinya mayoritas kaum miskin dan kelas menengah merasa tidak memerlukan mobilitas vertikal, atau mereka sulit membayangkannya. Mereka hanya menginginkan hal sederhana, kalau pendapatan sudah cukup untuk membiayai kebutuhan dan keinginan, serta membayar angsuran utang, mereka sudah cukup puas. Untuk membangun aset, waktu adalah variabel penting. Lebih awal lebih baik. Tapi banyak orang menyia-nyiakan waktu karena mereka tidak berusaha memahaminya sejak awal. Mereka tahu bagaimana cara mencari uang, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menciptakan uang. Sekolah dan kampus tidak memberikan pendidikan finansial. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak berpikir untuk membangun basis aset. Mereka berpikir satu-satunya cara mendapatkan uang adalah bekerja. Maka mereka mengejar skill mereka, sama sekali tidak mengantisipasi suatu saat skill mereka usang dan digantikan oleh generasi yang lebih muda. Mereka tahu bahwa pekerja yang rajin dan disiplin akan mudah mendapatkan pekerjaan. Maka mereka menempa diri untuk menjadi sosok yang rajin dan disiplin. Mereka tidak menyadari suatu saat peran mereka diganti oleh mesin. Banyak orang baru menyadari pentingnya passive income saat usia sudah tidak lagi muda. Itu karena mereka baru sadar tentang pentingnya kebebasan finansial pada usia yang sulit, misalnya 50 tahun. Pada usia tersebut, seseorang harus memiliki effort berkali lipat dibandingkan mereka yang 20 tahun lebih muda. Faktanya, pada usia kepala 5, tidak banyak lagi yang dilakukan secara finansial. Banyak orang miskin dan kelas menengah yang punya ide bagus. Mereka mengubah ide menjadi bisnis yang menguntungkan. Tapi kebanyakan gagal melakukan scaling up. Bukan karena malas atau tidak mampu, tapi karena faktor struktural seperti akses terhadap sumber likuiditas, lingkungan pergaulan yang tidak memungkinkan mereka lebih maju, atau informasi asimetris karena kalah dengan pemain besar dan lain-lain. Dari dalam diri mereka, keengganan berkolaborasi juga bisa membuat bisnis menjadi kerdil. Faktanya, banyak yang menolak kerjasama dengan pihak lain karena takut kehilangan bisnisnya. Ketakutan yang manusiawi, sejujurnya, walaupun dalam realitas saat ini, kendali operasional perusahaan belum tentu berada pada pihak yang memiliki saham terbesar. Banyak di antara mereka lebih suka memiliki 100% bisnis senilai 100 juta daripada memiliki 40% bisnis senilai 1 miliar. Bagi mereka, kendali penuh dan kepemilikan mutlak itu nyaman. Mereka lebih suka menjadi pemilik tunggal sebuah sampan daripada memiliki sebagian dari armada kapal. Mereka tidak menyadari. Suatu saat, armada kapal itu akan masuk ke sungai dan membuat sampan mereka tenggelam.